Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Prayoga Rahab, NPM 20150073, Prodi Vokasional Informatika 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi rekayasa perangkat lunak ataupun RPL, yaitu tentang dokumen kebutuhan perangkat lunak. Dokumen kebutuhan perangkat lunak adalah pernyataan resmi pengembangan tentang kebutuhan sistem dan harus mencakupi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem, bukan dokumen perancangan. Sebisa mungkin harus bisa menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem, bukan bagaimana melakukannya. Kebutuhan dan metode EGIL. Banyak metode EGIL yang menyatakan bahwa membuat dokumen kebutuhan hanya akan menghabiskan waktu karena kebutuhan berubah dengan sangat cepat, sehingga dokumen tersebut menjadi ketinggalan zaman. Metode EGIL seperti XP menggunakan rekayasa kebutuhan bertahap dan mengekspresikan kebutuhan dalam bentuk cerita pengguna. Adapun dari dokumen kebutuhan pengguna ialah seperti yang di bawah ini, seperti sistem customer, manager, sistem engineer, sistem test engineer, sistem maintenance engineer. Variasi dokumen kebutuhan. Variasi dokumen kebutuhan ada 3. Yang pertama, informasi yang ada dalam dokumen kebutuhan tergantung pada jenis sistem metode pengembangan yang digunakan. Sistem yang dikembangkan secara bertahap biasanya memiliki detail yang lebih sedikit di dalam dokumen kebutuhannya. Standar dokumen kebutuhan misalkan ada standar IEEE. Standar ini sering digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan pada proyek rekayasa sistem yang besar. Sekarang selanjutnya ialah struktur dokumen kebutuhan. Struktur dokumen kebutuhan ialah seperti yang di bawah ini, yaitu chapter dan caption. Seperti contoh capture-nya: preface, introduction, glossary, user requirement definition, system architecture. Selanjutnya ialah struktur dokumen kebutuhan. Struktur kebutuhan sama kayak tadi, ini chapter dan description, yaitu dimana chapternya terdiri sistem requirement specification, sistem model, sistem evaluation, appendix, dan index. Selanjutnya ialah spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan merupakan proses menulis kebutuhan pengguna dan sistem ke dalam dokumen kebutuhan. Kebutuhan pengguna harus dapat dimengerti pengguna dan pelanggan yang tidak memiliki latar belakang teknis. Kebutuhan sistem dibuat lebih rinci dan mungkin mencakup informasi yang lebih teknis. Kebutuhan bisa menjadi bagian kontrak pengembangan sistem. Oleh karena itu penting untuk membuatnya selengkap mungkin. Selanjutnya ialah kebutuhan dan perancangan. Pada prinsipnya, kebutuhan menjelaskan apa yang dilakukan sistem, sedangkan desain menjelaskan bagaimana sistem melakukannya. Pada prakteknya, kebutuhan dan desain tidak dapat dipisahkan, yaitu arsitektur sistem dirancang untuk menyusun kebutuhan. Sistem dapat beroperasi dengan sistem lain sehingga menghasilkan kebutuhan baru. Pengguna arsitektur khusus untuk memenuhi kebutuhan non-fungsional bisa jadi merupakan kebutuhan domain. Cara menulis spesifikasi kebutuhan sistem ialah seperti kotak yang ada di bawah ini, yaitu tergantung 2, yaitu notation dan description, yang dimana notationnya yaitu natural language, structural natural language, the second descriptive language, graphic notation, mathematical specification. Selanjutnya ialah spesifikasi bahasa alamiah. Kebutuhan dapat dituliskan menjadi kalimat bahasa alami yang dilengkapi dengan diagram dan tabel. Digunakan untuk menulis kebutuhan karena ekspresif, intuitif, dan global sehingga kebutuhan dapat dimengerti pengguna dan pelanggan. Petunjuk penulisan kebutuhan.
Petunjuk penulisan kebutuhan ada 5, yaitu yang pertama, buat format standar dan gunakan untuk semua kebutuhan. Kedua, gunakan bahasa secara konsisten. Yang ketiga, gunakan highlight untuk mendefinisikan bagian penting kebutuhan. Yang keempat, hindari penggunaan jargon komputer. Dan selanjutnya yang terakhir, berikan penjelasan mengapa kebutuhan tersebut penting. Sekarang selanjutnya ialah masalah penggunaan bahasa alami. Masalahnya tergantung dari 3, yaitu kurang jelas, kekacauan kebutuhan, dan penggabungan kebutuhan. Yang pertama ialah kurang jelas, yaitu ketepatan sulit diperoleh tanpa membuat dokumen sulit dibaca. Kedua, kekacauan kebutuhan. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional sering bercampur. Yang ketiga ialah penggabungan kebutuhan, yaitu beberapa kebutuhan yang berbeda mungkin diekspresikan bersama-sama. Contoh kebutuhan dengan bahasa alami untuk sistem pompa insulin, yaitu terdapat yang pada kolom di bawah ini. Selanjutnya ialah spesifikasi terstruktur. Yang pertama ialah kebutuhan dituliskan dengan cara standar. Kedua, baik untuk beberapa jenis kebutuhan tapi kaku untuk jenis kebutuhan lainnya. Selanjutnya ialah spesifikasi berbasis formulir. Spesifikasi berbasis formulir terdapat 7, yaitu yang pertama, definisi fungsi atau entitas. Yang kedua, deskripsi input dan asalnya, deskripsi output dan tujuannya. Selanjutnya, informasi kebutuhan komputasi dan entitas lain yang digunakan. Yang kelima, deskripsi aksis yang diambil. Yang keenam, kondisi awal dan akhir. Yang terakhir, efek samping suatu fungsi. Spesifikasi terstruktur kebutuhan pompa insulin. Ia seperti kolom di bawah ini ya teman-teman. Selanjutnya ialah spesifikasi berbentuk tabel. Digunakan untuk sebagai tambahan bahasa alamiah, sangat penting ketika harus menentukan sejumlah aksi alternatif. Contoh, komputasi sistem pompa insulin berdasarkan perubahan level gula darah, dan tabel menjelaskan bagaimana menghitung kebutuhan insulin untuk skenario dan yang berbeda. Di bawah ini adalah contoh tabel spesifikasi komputasi pompa insulin, yaitu terdapat condition dan action. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum